Limbah berbahaya dan beracun atau yang disebut limbah B3 merupakan limbah yang dihasilkan dari sisa hasil usaha dan atau kegiatan yang bahan produksi dan atau alat yang digunakan mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas dua kategori. 1. Limbah B3 kategori 1 dan 2. Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas 1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. 2. Limbah B3 dari B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Dan 3. Limbah B3 dari sumber spesifik. Sebagian besar limbah B3 dihasilkan oleh industri. Akan tetapi, ternyata limbah B3 juga dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan, selain dihasilkan dari industri. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan klinik pelayanan kesehatan dan atau sejenisnya. Fasilitas pelayanan kesehatan menghasilkan limbah berupa limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan ada yang bersifat non-medis dan medis. Limbah medis yang dihasilkan ini juga merupakan limbah B3 yang meliputi limbah 1. Dengan karakteristik infeksius, 2. Patologi, 3. Benda tajam, 4. Farmasi, 5. Sitotoksis, 6. Kimiawi, 7. Radioaktif, 8. Kontainer bertekanan, dan 9. Dengan kandungan logam berat yang tinggi. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun selain diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 diatur di dalam peraturan perundang-undangan ini mengamanatkan bahwa terdiri dari kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan akhir. Untuk pengolahan memang sangat tergantung pada teknologi. Jadi kalau ada industri yang mengatakan menghasilkan limbah B3 dan kemudian tidak bisa diolah dan menjadi terganggu, maka hal itu sama sekali tidak benar. Pengolahan dilakukan dengan cara termal atau solidifikasi dan alat-alat yang lain yang memang ditemukan dalam teknologi yang lebih berkelanjutan. Dan untuk pengelolaan limbah B3, pemanfaatan sekarang sedang kami kedepankan. Karena banyak yang mengeluh bahwa kalau limbahnya dikategorikan sebagai limbah B3, katanya itu menjadi sulit, tidak bisa dimanfaatkan. Akan tetapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan bahwa yang namanya pengolahan limbah B3, pemanfaatan itu bisa dilakukan. Kami dari Direktorat Jenderal PSLB 3 akan sangat membantu. Untuk pengolahan terkait dengan limbah medis, maka memang dengan cara termal adalah salah satu cara yang bisa memusnahkan limbah medis. Saat ini sedang ada wabah pandemi COVID-19 dan limbah infeksius COVID-19 itu hal yang harus diperhatikan. Dan salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan adalah bagaimana kita membakar atau memusnahkan limbah infeksius COVID-19. Dan caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menggunakan teknologi termal. Limbah dari Fasiankes itu memiliki dampak terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Saya ambil contoh limbah infeksius. Hal ini dapat memperpanjang rantai penularan. Kemudian limbah B3 dari Fasiankes juga, misalnya limbah obat bekas atau yang kadaluarsa, hal ini terkait dengan chemical. Bicara tentang bahan kimia atau chemical, maka bisa tercemar lingkungan jika ini tidak dikendalikan. Misalnya penumpukan dari beberapa chemical atau chemical dari laboratorium, dan itu bisa mengakibatkan terjadinya leaching atau terjadinya pencemaran air tanah. Hal semacam ini hanya dari beberapa poin yang bisa dijelaskan. Namun masih banyak yang bisa kita jelaskan terkait dengan dampak dari limbah Fasiankes ini baik terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan.
Limbah B3 yang berasal dari Phasiankes yang cenderung bersifat infeksius karena dinilai dapat berbahaya dan berpotensi menjadi sumber penyakit baru, maka perlu kebijakan dari pemerintah dalam pengelolaannya. Dampak yang diakibatkan limbah B3 yang bersumber dari Phasiankes memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu adanya penanganan lebih lanjut dalam menindaklanjutinya. Cara pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari Phasiankes tentunya akan berbeda dengan limbah dari lingkungan perumahan. Untuk mengurangi timbulan limbah B3, dapat dilakukan pengurangan dengan cara 1. Menghindari atau mengganti penggunaan material atau peralatan mengandung B3. 2. Melakukan tata kelola terhadap bahan atau material B3. Dan 3. Melakukan tata kelola dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi. Limbah B3 infeksius yang dihasilkan dari Phasiankes harus dikemas menggunakan wadah atau kemasan tertutup tidak bocor. Pengisian dilakukan 3/4 dari kapasitas kemasan atau wadah dan dilarang melakukan pemadatan limbah. Disimpan pada tempat penyimpanan limbah B3 yang berizin paling lama 1. 2 hari sejak limbah B3 infeksius dihasilkan pada bangunan tertutup dengan temperatur ruang di atas 0 derajat Celcius. Atau 2. 90 hari sejak limbah B3 infeksius dihasilkan menggunakan cold storage atau ruang berpendingin dengan temperatur lebih kecil atau sama dengan 0 derajat Celcius. Limbah B3 dari Phasiankes dari kategori bahayanya merupakan limbah B3 kategori 1, sehingga pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut limbah B3 tertutup yang telah memiliki rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3 untuk diserahkan ke jasa pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dari Phasiankes dapat diolah oleh penghasil dan atau diserahkan ke jasa pengolah limbah B3 menggunakan insinerator yang telah memiliki izin pengolahan limbah B3. Limbah B3 dari Phasiankes yang dapat diolah menggunakan insinerator tidak mengandung logam berat, merkuri, dan atau tidak mudah meledak. Untuk residu hasil pembakaran insinerator berupa fly ash, bottom ash, dan residu pengelolaan flue gas diserahkan ke penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin penimbunan limbah B3. Agar dapat mengantisipasi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan, perlu ada bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengolahan limbah B3 dari Phasiankes yang cenderung bersifat infeksius. Hal yang perlu kita ketahui juga terkait dengan limbah dari Phasiankes ada 2 poin. Yang pertama limbah infeksius dan poin yang kedua adalah limbah berbahaya beracun yang berasal dari laboratorium, yang berasal dari apotek dan lain-lain. Limbah yang infeksius itu perlu dikelola bisa dengan termal maupun non termal. Yang non termal ini menghilangkan sifat infeksiusnya, sementara yang termal itu adalah dia bersifat membakar, bersifat menghilangkan. Namun tidak hilang sebetulnya. Karena apa? Karena dia berubah menjadi gas. Nah, gas ini harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan lingkungan. Yang kedua adalah terkait limbah B3 yang dari farmasi tadi, dari laboratorium maupun dari obat-obatan yang kadaluarsa. Kalau misalnya dengan autoclave tidak mengurai untuk limbah chemical atau limbah-limbah kimia. Ini biasanya dikelola dengan insinerator misalnya, sehingga dipecah dia rantai-rantai kimianya itu sehingga menjadi limbah yang tidak berbahaya atau menjadi gas yang tidak berbahaya. Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Phasiankes tertuang dalam PP nomor 101 tahun 2014, Permen LHK nomor P56 tahun 2015, Permen LHK P95 tahun 2018. Persyaratan pengolahan limbah B3 meliputi A. Keterangan tentang lokasi, B. Jenis limbah B3 yang akan dikelola, C. Sumber, karakteristik, dan kode limbah B3 yang akan dikelola. D. Tata letak dan desain konstruksi lokasi dan atau bangunan pengelolaan limbah B3. E. Uji kualitas lingkungan. F. Uraian pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengelolaan limbah B3. G. Diagram alir proses pengelolaan limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi. H.
jenis dan spesifikasi peralatan pengelolaan limbah B3. I. Fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan. J. Perlengkapan sistem tanggap darurat. K. Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair. L. Asuransi pencemaran lingkungan hidup untuk jasa. M. Laboratorium analisis dan atau alat analisis limbah B3 untuk jasa. N. Laporan realisasi kegiatan pengelolaan limbahan B3 untuk pengajuan perpanjangan izin. O. Izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki atau izin penyimpanan limbah B3 untuk TPS limbah B3 atau izin pengelolaan limbah B3 lain. Alur pengangkutan limbah B3 medis. Pengangkutan limbah B3 medis dilakukan dengan alat angkut limbah B3 yang telah memiliki A. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan B. Izin pengangkutan limbah B3 dari Menteri Perhubungan. Limbah B3 medis diserahkan ke pengolah limbah B3. Limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengolah limbah B3 diolah menggunakan insinerator, dan yang belum diolah disimpan pada tempat penyimpanan limbah B3 yang memiliki pendingin berupa cold storage. Proses pembakaran limbah B3 dengan insinerator. Limbah B3 yang disimpan pada TPS limbah B3 dibawa ke tempat pengolahan limbah B3 menggunakan alat bantu troli, forklift, atau tempat sampah dorong atau alat bantu lain. Pastikan kemasan limbah B3 tidak bocor untuk menghindari ceceran limbah B3. Limbah B3 yang akan diumpankan dilakukan penimbangan terlebih dahulu untuk mengetahui besaran limbah B3 yang akan diumpan sesuai dengan kapasitas bakar insinerator dalam kilogram per jam. Mengaktifkan alat pengendali pencemaran udara, misalkan wet scrubber atau cyclone, dan lain-lain. Proses pengumpanan dibagi beberapa kali dari total maksimal kapasitas pengumpanan dalam 1 jam. Pengumpanan dilakukan setelah dilakukan pemanasan ruang bakar pertama mencapai temperatur 350 derajat Celcius dan ruang bakar kedua mencapai temperatur 400 derajat Celcius. Pada saat operasional temperatur, ruang bakar pertama dikondisikan agar mencapai temperatur 800 derajat Celcius, dan pada ruang bakar kedua mencapai temperatur 1000 derajat Celcius. Perhatikan emisi pada yang keluar dari cerobong, pastikan kondisi emisi tidak hitam. Perhatikan kebutuhan air untuk proses scrubber, apabila alat pengendali pencemaran udara menggunakan wet scrubber agar proses scrubbing dapat operasional. Air proses scrubbing ditampung pada bak penampungan untuk dipisahkan antara pengotor atau residu pengolahan flue gas dengan air. Air hasil pemisahan dapat digunakan kembali untuk proses scrubbing. Apabila jenuh, dialirkan ke IPAL. Residu pembakaran berupa bottom ash dan fly ash dari insinerator dan residu pengolahan flue gas ditampung menggunakan drum untuk disimpan di TPS limbah B3 untuk diserahkan ke penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada pertanyaan, bagaimana limbah sebaiknya dikelola dengan baik dan yang ideal? Ya? Hal ini bisa kita jelaskan dimulai dari attitude. Pertama adalah kita harus bisa memisahkan mana limbah yang bisa di-recycle, mana limbah yang bisa digunakan kembali, mana limbah yang bisa direcovery, mana limbah yang perlu memang dimusnahkan. Nah, poin-poin seperti ini penting dikarenakan untuk mengefektifkan pengelolaan atau pengolahan limbah dari Fasiankes itu sendiri. Sehingga jika ini menjadi satu rule di dalam sistem Fasiankes, misalnya dalam rumah sakit misalnya, hal ini akan sangat-sangat luar biasa karena akan mengefektifkan pengolahan limbah B3 itu sendiri. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat terbuka untuk bisa berdiskusi, dan apabila terjadi kesulitan di kalangan para industri terkait dengan pengelolaan limbah B3, mari hadir kepada kami, datang kepada kami, dan kami akan berusaha mencarikan solusinya.